Buku Filsafat untuk Pemula karya Richard Osborne merupakan panduan yang mudah dipahami bagi siapa saja yang ingin mengenal dunia filsafat. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami sejarah, konsep-konsep utama, serta tokoh-tokoh penting dalam filsafat. Dengan bahasa yang sederhana dan penyampaian yang menarik, buku ini membantu kita memahami bagaimana filsafat mempengaruhi cara berpikir, cara hidup, dan bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat bukan hanya tentang teori yang rumit, melainkan juga tentang bagaimana kita melihat dan memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam. Filsafat adalah bidang ilmu yang berusaha memahami hakikat realitas, pengetahuan, eksistensi, dan moralitas. Tidak hanya sebatas teori akademis, filsafat juga menjadi alat yang membantu manusia berpikir lebih dalam dan mempertanyakan segala sesuatu di sekitar mereka. Salah satu inti dari filsafat adalah kebiasaan untuk bertanya. Dengan mempertanyakan asumsi yang sudah ada, kita bisa lebih memahami dunia dan diri sendiri. Sikap kritis ini membantu kita untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi menganalisisnya terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Dalam filsafat, terdapat berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis ide dan argumen, seperti logika, penalaran, dan eksperimen pemikiran. Semua metode ini bertujuan untuk memahami kebenaran dan membedakan yang masuk akal dari yang tidak. Pemikiran filosofis menuntut kita untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga untuk meneliti dan memahami argumen yang ada di baliknya. Oleh karena itu, filsafat berperan penting dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Sejak zaman dahulu, para filsuf telah berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti, apa itu realitas? Apakah Tuhan ada? Mengapa ada kejahatan? Apa itu moralitas? Apakah manusia memiliki kebebasan sejati atau semuanya sudah ditentukan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menjadi perdebatan hingga saat ini karena setiap jawaban yang diberikan seringkali menimbulkan pertanyaan baru. Oleh karena itu, filsafat adalah disiplin ilmu yang terus berkembang seiring waktu dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Filsafat memiliki banyak cabang yang berfokus pada berbagai aspek kehidupan manusia. Metafisika mempelajari hakikat realitas dan keberadaan, sedangkan epistemologi berfokus pada hakikat pengetahuan, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang dapat dianggap sebagai kebenaran. Etika membahas moralitas dan nilai-nilai, membantu manusia memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah dalam konteks kehidupan sosial. Sementara itu, logika mempelajari cara berpikir yang benar agar kita dapat menarik kesimpulan yang valid berdasarkan argumen yang diberikan. Estetika, di sisi lain, mengeksplorasi seni, keindahan, dan bagaimana manusia menghargai nilai estetika dalam kehidupan. Dalam perjalanan sejarahnya, filsafat berkembang melalui pemikiran para filsuf besar yang berpengaruh. Sokrates dikenal dengan metode tanya-jawabnya yang mendorong pemikiran kritis. Plato mengembangkan konsep dunia ide yang menyatakan bahwa realitas sejati berada dalam dunia ide, bukan dunia fisik yang kita lihat. Aristoteles, murid Plato, lebih menekankan pada logika dan pengamatan dalam memahami dunia. Descartes terkenal dengan pemikirannya, aku berpikir, maka aku ada, yang menjadi dasar filsafat modern. Kant membahas etika dan bagaimana moralitas ditentukan oleh kewajiban, sementara Nietzsche menantang konsep moral tradisional dan memperkenalkan gagasan tentang kehendak untuk berkuasa. Namun, filsafat tidak hanya berkembang di dunia barat. Filsafat timur seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai realitas, pengetahuan, dan etika. Konfusianisme, misalnya, menekankan pentingnya hubungan sosial dan nilai-nilai moral dalam menciptakan harmoni dalam masyarakat. Taoisme mengajarkan keseimbangan dengan alam dan menekankan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alur alam. Buddhisme, di sisi lain, menekankan pencapaian pencerahan melalui meditasi dan pemahaman atas penderitaan manusia. Eksistensialisme menjadi salah satu aliran filsafat yang menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab dalam menghadapi kehidupan yang tidak pasti. Para eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus berpendapat bahwa manusia harus menciptakan makna hidupnya sendiri karena tidak ada makna yang diberikan oleh alam semesta. Sementara itu, postmodernisme menantang gagasan tradisional tentang kebenaran dan menyoroti pentingnya perspektif serta konteks dalam memahami suatu konsep. Postmodernisme seringkali mempertanyakan apakah ada kebenaran mutlak,
Atau apakah semua kebenaran tergantung pada sudut pandang individu dan budaya? Selain itu, filsafat juga membahas berbagai isu kontemporer yang sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Filsafat feminis, misalnya, mengkritisi ketimpangan gender dalam pemikiran filosofis dan menyoroti bagaimana sistem sosial dan budaya seringkali membentuk pemikiran kita tentang peran laki-laki dan perempuan. Filsafat lingkungan menekankan pentingnya hubungan manusia dengan alam dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam. Filsafat tidak hanya terbatas pada ruang akademik, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami filsafat, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak, mengembangkan pola pikir yang lebih kritis, dan lebih memahami berbagai perspektif dalam menghadapi perbedaan pendapat. Pemikiran filosofis membantu kita untuk lebih reflektif dalam menanggapi masalah-masalah sosial, politik, dan etika yang kita hadapi setiap hari. Sebagai penutup secara keseluruhan, Filsafat untuk Pemula adalah buku yang sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mulai memahami dunia filsafat. Dengan pendekatan yang sederhana dan mudah diikuti, buku ini mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan bagaimana filsafat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat bukan hanya tentang teori yang jauh dari realitas, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Membaca buku ini bisa menjadi langkah awal yang menarik untuk menjelajahi pemikiran filsafat lebih dalam dan membuka wawasan baru dalam cara kita melihat kehidupan. Buku